Saya berpikir bahwa apakah Aceh ini bisa tidak menjadi sebuah provinsi normal di Indonesia? Layaknya Sumatera Utara, layaknya Lampung, layaknya Yogyakarta, atau layaknya, bukan Yogyakarta berbeda, atau layaknya di Sulawesi, atau Kalimantan. Saya berpikir demikian, tetapi semakin saya berpikir, Prof. Zul, semakin saya tidak menemukan jawaban. Karena orang Aceh itu, seperti kata Nazaruddin Samsudin, selalu saja memandang dunia luar itu dari jendelanya. Tapi ketika dipandang keluar, secara kebudayaan, orang dari luar itu yang harus mematutkan diri dengan orang Aceh. Jadi kalau orang kira-kira kalau orang luar datang ke Aceh itu, orang luar itu yang harus kemudian menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan oleh orang Aceh. Jadi kita tuh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi dengan orang datang dari luar. Kalau orang datang dari luar dalam relasi apapun, apa relasi politik, relasi sosial, relasi ekonomi, selalu saja dimintakan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan cara berpikir orang Aceh. Ini contoh begini. Kalau dulu misal, kalau tempat lain, acara-acara yang bersifat kebudayaan, bersifat ekonomi atau apapun, pastilah kemudian disesuaikan dengan logika-logika investasi, logika ekonomi. Tapi di Aceh tidak bisa. Yang datang, misalnya konser musik misalnya, seharusnya dihadapkan dengan struktur, struktur berpikir atau bangunan etika dari orang Aceh itu sendiri. Bahkan konser musik sekalipun dalam konteks tertentu adalah bagian kesenian, bagi orang Aceh itu berhubungan dengan eskatologis misalnya. Gara-gara konser musik banjir misalnya. Nah, itu hanya ada di Aceh, itu boleh nggak ada. Kalau banjir adalah sebuah proses alam. Tapi bagi orang Aceh, gara-gara musik, hura-hura, terjadilah banjir dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi sangat khas dalam berpikir Iran. Termasuk politik. Ketika misalnya dulu di masa-masa revolusi, ya, Pak Miswari suka sekali membahas revolusi karena dia senang dengan revolusi. Datang Soekarno misalnya, seorang pemimpin besar di Indonesia. Tapi ketika datang di Aceh, orang Aceh menyampaikan apa yang disebut dengan politik keterus-terangan itu tadi. Boleh kami kemudian mendukung republik, tapi kami maunya ini. Nggak ada semacam politik penundukan dari atas, nggak ada. Selalu saja ada sesuatu yang disampaikan dari Aceh, sehingga relasi antara Aceh dengan entitas multinasional, saja relasi yang bersifat bisa jadi simbiosis mutualisme, bisa jadi saling menguntungkan, atau bisa jadi saling ketegangan. Gitu. Tidak bisa semata-mata relasi Aceh dengan Jakarta itu dilihat sebagai bentuk relasi antara pusat dan daerah. Yang pasti ada konsekuensi. Bagi orang Aceh tidak ada begitu. Bagi orang Aceh kami memiliki sesuatu. Anda juga memiliki sesuatu. Gitu. Ketika Anda datang ke rumah kami, ya bicarakan. Nah, ini yang kemudian ketika terjadi ketegangan antara Aceh dan Jakarta pada peristiwa DITI, Don Bere menuliskan sebuah surat pada Soekarno. Yang surat itu menunjukkan keterus-terangan itu. Jadi orang Aceh itu nggak ada bahasa-bahasa metafor yang mungkin nanti Prof. Soekarno ini bisa menambahkan metafora, simbolik, nggak ada gitu. Tidak seperti di Jawa yang kemudian seperti kata orang gini. Dulu kalau jumpa Pak Harto itu, kalau Pak Harto sudah gini-gini berarti orang udah boleh keluar dari ruangannya gitu. Nggak ada. Kok kaji, kok udah cukup ya. Silakan keluar. Masih ada orang tunggu dulu. Nggak ada gitu loh. Kalau Pak Harto sudah masa mukanya atau misalnya gini, misalnya kenapa di Jawa itu politik itu selalu saja dengan simbol. Contoh begini. Ketika Prabowo tahun 2014 untuk mengatakan bahwa dia itu gagah, dia itu seorang pemimpin militer, dia naik kuda. Kenapa nggak bilang saya ini adalah jenderal bintang 3? Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa harus dengan simbol-simbol yang kemudian orang harus menafsirkan? Gitu? Kenapa di belakang Anies Baswedan ada gambar paling apa? Paling Madiponegoro misalnya. Dan itu tidak ada gitu. Dor itu tidak perlu lukisan Iskandar Muda. Gitu. Hasan Kiro tidak perlu lukisan kakeknya, karena dia langsung mengatakan saya ini pemimpin, saya ini seorang seorang panglima gitu. Dan ini yang kemudian bagi budaya dominan di Jawa itu agak susah dipahami. Tiba-tiba datang orang Aceh ke Jakarta misalnya, apa ketua-ketua meja untuk menuntut haknya gitu, itu nggak bisa dipahami gitu. Nah ini yang kemudian, tetapi dalam satu proses-proses
sejarah politik Aceh kontemporer yang Pak Umam Hamid di Serambi Indonesia itu sering mengulasnya. Itu ada periode-periode di mana orang Aceh itu bisa memahami, bisa membelokkan politik keterus terangannya itu dengan politik simbolis. Orang terbaik untuk itu tentu Pak Hashimi, yang paling saleh Pak Ibrahim Hasan dan Pak Muzakir Walad. Karena ketika Pak Hashimi bilang kepada Bung Karno agar masjid raya itu diperluas, bukan untuk mengatakan agar orang Aceh turun dari gunung, agar orang Aceh sholatnya lebih khusyuk, enggak. Dari 3 kubah dari 5 kubah itu mengatakan orang, karena Pancasila itu 5 sila. Jadi kami di masjid ini perlu 5 kubah, Pak Bung Karno. Cocok itu silakan gitu. Nah, kemampuan-kemampuan politik simbolik itu nggak mungkin ada kalau nggak ada kemampuan bacaan dan frekuensi yang luas. Pak Hashimi adalah orang yang kemudian memiliki frekuensi yang dia bertemu dengan Indonesia. Salah satunya dengan apa tuh sastra angkatan Pujangga Baru itu. Nah, itu bagian dari pertemuan Pak Hashimi dengan Indonesia. Tapi orang-orang yang katakanlah misalnya seperti Tengku Dobre, Teguh Hasantiro, kemudian eh, apa yang lagi dominan di Aceh, partai dari ex-kombatan misalnya, itu adalah sekelompok orang yang tidak ada hubungannya secara kebudayaan dengan Indonesia secara langsung gitu. Walaupun mungkin secara hierarki administrasi ada, tapi secara imajinasi kebudayaan tidak ada. Jadi apa yang berlaku di Jakarta dengan politik dominan Jawa itu tidak tidak connect dengan apa yang kemudian menjadi cara berpikir dan bersikap dari orang Aceh tentang dunia politik. Kalau misalnya kita mau minta misalnya tentang ditambahnya otonomi khusus misalnya atau dana otonomi khusus, kita kan nggak bilang ini itu. Tapi kita kami minta otonomi khusus ditambah. Jadi itu bagi orang-orang yang duduk di Jawa itu pusing gitu. Ini apa ini? Jadi sehingga dianggap orang datang dari Aceh itu orang yang tidak civilized gitu, tidak educated. Padahal itu ada cara berpikir kita. Semalam saya bongkar jam 1 malam itu saya kirim ini, misalnya kirim seperti rencong misalnya, rencong kan di depan, atau keris di belakang. Nah, sering 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 sekali kita, nah gara-gara perubahan komunikasi itu, cara komunikasi berbeda itu karena alam berpikirnya juga berbeda, itu menghambat komunikasi kita. Dan yang kedua, orang Aceh ini nggak mau mengalah karena menganggap kita adalah bangsa selebeh gitu. Itu saya nggak tahu datang itu dari mana itu bahwa kita ini bangsa selebeh itu datang dari mana kita nggak tahu. Menurut kabar yang saya baca itu juga membuat orang-orang Belanda gusar, termasuk Snob itu gusar karena orang Aceh merasa dia unggul itu bukan sekarang, bukan sejak 76, bukan sejak 45, tapi sejak orang Belanda datang itu sudah ketemukan betapa orang Aceh itu sangat menganggap dirinya itu lebih unggul daripada orang-orang lain. Saya kira juga itu ada faktor sejarah. Ada faktor sejarah mengatakan bahwa kita ini Islam. Maka dulu kan ada joke ya, ketika titik awal Islam nol Islam Nusantara ditemukan di Barus, orang Aceh sudah kehilangan modal untuk bilang bahwa Indonesia ini orang Aceh yang Islamkan. Jadi sudah paling kurang sudah membunuh satu ego orang Aceh lah. Tapi orang Aceh terus saja punya cara. Inilah hebatnya Aceh. Jadi dulu ketika baru ditemukan itu Prof. Zul, almarhum Pak eh, Pak Wajidi buat seminar di Banda Aceh. Itu gila-gilaan sebenarnya bukan untuk membantah Barus dengan mengajukan satu daerah, 3 daerah diajukan. Pak almarhum Pak Wajidi mewakili Pak Hashimi bilang perlu nomor satu. Beliau undang Pak Azra untuk bilang fase nomor satu yang pertama. Lalu undang Pak Usaini untuk bilang Lamuri yang pertama. Jadi ada 3 untuk membantah Barus yang satu. Bayangkan kemampuan orang Aceh. Jadi tidak mau adaptasi gitu, tidak mau negosiasi bahwa oh sudah bagus ya nggak mau. Kami ada 3 tempat lagi untuk nggak undang Miswari. Dia bilang jumpa lagi katanya. Jadi bayangkan di Aceh yang orangnya cuma 4 juta, ada 4 titik awal masuk Islam di Nusantara. 4 titik, Pak. Jadi kita sendiri berdebat sama kita sendiri. Nah, sedangkan orang baru, orang Sumatera Utara cuma satu. Kan ada judul pernah saya tulis gitu. Orang Aceh debat sesama sendiri. Ada bilang Pase, ada yang bilang Jempa, ada yang bilang Perla, ada yang Nanguri. Orang Sumatera Utara diam aja di situ. Ditanya Pak Jokowi. Sumatera Utara gimana? Kami baru Pak. Ya, baru saja. Orang Aceh debat terus sampai pulang ke rumah debat. Jadi memang ini adalah kalau kita mengambil sisi positif bagus. Bagusnya apa? Karena
kita ini menjadi manusia yang independen, yang otonom. Jadi saya bilang kalau ada adik yang muda-muda, kalau kalian bisa survive di Aceh itu, berarti dimanapun ditaruh bisa survive. Karena yang terjadi di Aceh ini, karena kan dulu begini ya, ingatan imajinasi orang Aceh tentang dirinya itu bukan provinsi sebenarnya. Ini juga problem. Problem untuk integrasi. Ini kan kita 20 tahun damai. Kita kan menganggap Aceh ini negara. Provinsi Aceh. Aceh adalah provinsi rasa negara. Nanggro Aceh. Bangsa aja. Itu nggak kita temukan itu bangsa bangsa Medan nggak ada tuh. Nggak ada. Bangsa Mandailing nggak ada. Nggak ada gitu. Satu kali Pak Profesor, Pak Bas, kalau yang bilang bangsa, misalnya katakanlah orang yang misalnya sekolahnya tidak lanjut nggak apa-apa lah, mungkin karena mereka barangkali terpapar dengan dakwah dulu. Suatu waktu di UMY ada bedah buku tentang kekerasan ekstrim Belanda. Ini belum saya cerita banyak. Mami Sorum kita saya cerita. Oke, tapi dia sudah lupa ya, karena udah ada jabatan lupa. Jadi saya, jadi bedah buku Belanda. Nah, datang orang Aceh lagi S2 di UGM, S2 di UGM, S2 di UGM lagi. Dia tunjuk tangan, dia bilang sama moderator sama pembicara, dia tunjuk tangan dengan sangat gagahnya. Karena orang Aceh berpikir dimanapun dia duduk, semua orang tunduk ke dia. Ini ada satu cerita agak lawak sedikit nih. Orang kampung saya orang Joko. Orang Joko kan karya gitu. Berantem di Jogja, Pak Bas. Di Jogja berantem. Dia bilang, ada kau? Rokok orang Jogja. Kata. Berantem di Jogja. Kan nggak sampai orang Jogja ke Jogja. Itu orang Amerika. Nah, begitu juga orang Aceh. Dia tunjuk tangan, dia bilang di situ sama pementeri dan moderator. Hari ini pemerintah Belanda sudah minta maaf kepada pemerintah Indonesia. Kapan pemerintah Indonesia minta maaf kepada bangsa Aceh? Bayangkan. Beda. Bayang, jadi S2 belajar di Jawa, tinggal di Jawa. Nggak belajar tentang PKU-nya Jawa, nggak ada gitu. Dia mau punya kampungnya gitu. Jadi bisa kita bayangkan apa yang kita lihat di TikTok sekarang. Orang dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda yang bicara macam-macam. Orang yang sudah sekolah di epicentrum Jawa, di Yogyakarta, ngomongnya kapan pemerintah Indonesia meminta maaf kepada bangsa Aceh? Terus terang. Nah, itu kan membuat orang di sana gusar. Ini datang dari mana nih manusia ini? Dari planet mana datang kan begitu pertanyaannya gitu. Karena dalam pandangan mereka itu nggak ada bangsa itu selalu bangsa Indonesia. Tapi ketika kita datang ke Jakarta yang budaya dominannya orangnya, wah kita bilang, kamu dari bangsa Aceh, tidak bertemu bangsa Indonesia. Nggak ribut. Pak kita minta dana otsus diperpanjang. Nah, model-model seperti itu yang saya kira akan menjadi problem di satu cara. Tapi Miswari punya banyak cara, punya cara mengelak. Dia mengatakan kalau kita nggak kayak orang Aceh, orang sana nggak hargai kita. Kalau kita tiba-tiba menjadi sangat lembut, PKU Jawa. Tetap aja kita nggak dihormati. Tapi kalau kita geng sebagai orang Aceh, gagah orang Aceh, orang lain. Nah, ini sebenarnya mungkin Pak Prof. Zul menjadi paradoks atau dilema. Kita punya karakteristik seperti ini, tetapi realita politik kita hari ini, setelah 20 tahun damai ini, Aceh kan semakin biasa. Mungkin di Lemhanas atau di Bappenas, Dex Aceh itu udah nggak ada lagi mungkin. Tapi Dex Papua masih ada. Jadi Aceh ini dilihat sebagai provinsi yang biasa seperti provinsi-provinsi Indonesia karena ada hal-hal lain yang sensitif yang gawat itu sudah selesai dengan pilkada, dengan pemilu, dengan dana otsus. Tapi bagi orang Aceh sendiri kayak belum selesai gitu. Sehingga orang Aceh masih belum. Karena kan yang sering kita sampaikan bahwa setiap kali terjadi perdamaian Aceh, baik di ITI maupun Gerakan Aceh Merdeka, kita belum pernah sampai ke tahap reintegrasi, Pak. Kita baru berhenti pada tahap kompensasi. Dulu masa syarat DTI kompensasinya secara internal. Masa Gerakan Aceh Merdeka kompensasinya ke partai lokal atau dana otsus. Tanya adalah kalau kompensasi ini berakhir, terus gimana? Padahal wilayah-wilayah lain yang pernah berontak pada Republik Indonesia sudah berintegrasi. Sumatera Barat apa kurang PRRI itu berontak? Lima kodam, tapi mereka bisa integrasi, bisa menjadi bangsa Indonesia. Mereka dengan sangat tanpa beban duduk di menteri di partai politik. Orang Sulawesi Selatan juga Bugis apa kurang berontak karena Jakarta? Kok bisa bahkan 2 kali jadi wapres, 1 kali jadi presiden orang Sumatera Selatan. Kita kita kenapa susah sekali berintegrasi?
dengan identitas yang lebih besar Indonesia yang padahal kita memberi saham besar bagi pada pendirian bangsa. Terakhir saya ingin bilang begini, dalam konteks kita di Indonesia seharusnya kita berpikir begini. Indonesia ini ke rumah kita buat, gitu. Kenapa kita harus keluar dari rumah kita buat? Kita capek-capek buat rumah, ribut itu kita keluar itu gimana ceritanya? Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira perlu kita bicarakan bersama bahwa dengan politik keterus terangan orang Aceh ini, apakah ini menjadi modal kita yang lebih bagus dalam relasi politik fenomena muda Indonesia, atau ini menjadi suatu masalah?